Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna layalina layali rasulillah wa ayyamina ayyami rasulillah wa atlik alsinatana bihisni rasulillah. Amin amin ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumat minggu kedua bulan September ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Insyaallah pengajian rutin kita akan Allah berkahi, Allah muliakan, dan Allah angkat derajat kita semua, yang dimana keilmuannya, niat baik kita mudah-mudahan kita bisa sebarluaskan dan bisa kita turunkan kepada anak cucu kita. Dan yang paling pertama sebelum kita memulai taklim kita hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan sebuah hadiah kepada orang-orang tersayangan kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, ataupun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang insya Allah kita akan dikumpulkan oleh mereka lagi di dalam syurganya Allah. Wa ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa summa ila sahib hazil kitab Muhammad ibn Isa salat Rabbana taghashsham bi rahmati wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى إن اشتكت قدماه ضر من ورمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وشد من شغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرام. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم يا رب salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qasidah burdah yang kita baca tadi sudah masuk ke bab 3, yang dimana pembahasannya tentang pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada bait pertama kita membaca yang artinya aku telah menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan kegelapan malam sehingga kakinya kesakitan dan bengkak. Jadi sebelumnya mungkin Shahibul Burdah Imam Al-Bushairi pernah khilaf dalam memaknai seberapa pentingnya bangun malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya dia sangat menyesali perkataan tersebut dan menyesali pemikiran tersebut atas apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yang itu merupakan menjadi sunnah, yang dimana sebaik-baiknya sunnah yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat malam. Dan kemudian mengikat perutnya dengan kencang serta menjaganya, mengganjalnya dengan batu, menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita gitu, kita sering mendengar hidupnya susah gitu kan. Kadang kalau nggak ada makanan, perutnya diganjal sama batu. Dan dalam riwayat lain juga kadang kalau pernah ada yang lihat orang tahiyat telunjuknya goyang. Dalam artian lain kami pernah dijelaskan dalam suatu riwayat oleh guru kami bahwa ketika goyang itu sebenarnya Rasulullah SAW sedang menahan kelaparan. Dan sering Rasulullah SAW merasakan itu. Itu sampai kalau para sahabat lagi baca-baca hadis tentang sedihnya Rasulullah tuh sedih gitu. Cuma ada sebuah kebiasaan yang dijaga oleh para sahabat. Abdurrahman bin Auf kurang kaya apalagi, sahabat yang paling kaya. Sayyidina Abu Bakar atau Maula Sayyidina Abu Bakar, orang yang banyak membebaskan hamba sahaya, duitnya kurang banyak dari mana gitu kan. Tetapi kenapa nggak mengirimkan makanan sama Rasulullah SAW? Jadi ketika beliau setelah wafat barulah dapat cerita dari Fulan bin Fulan, dari para sahabat, baru tahu kalau Rasulullah SAW itu hidupnya susah gitu. Jadi kenapa nggak pas lagi itu beliau, sahabat lain kenapa nggak mengirimi makanan? Ini yang disebut oleh para guru-guru kami adalah merupakan sebuah adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh para sahabat, dan kita patut mencontohnya gitu. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW bukannya para sahabat nggak sanggup untuk ngasih makan makanan hasil perkebunannya, tetapi adabnya para sahabat karena menjaga muruahnya Rasulullah atau menjaga kemuliaannya Rasulullah, beliau tuh pada nggak mau nanya, Rasulullah SAW engkau tuh lapar apa enggak sih? Bahasanya di dalam perjuangan kalau namanya lapar nggak usah ditanya, udah kagak usah ditanya capek apa enggak sih perjuangan dakwah, nggak usah ditanya, udah kayak begitu, karena emang bahasanya capek banget gitu. Tapi Rasulullah SAW juga dengan segala adab yang dicontohkan tidak pernah mengeluarkan kata tersebut, dan sahabat pun menjaganya, tidak pernah menanyakan hal-hal tersebut gitu. Dan kemudian di bait yang terakhir, dan segera gunung yang menjulang, para suku ataupun bangsa gunung yang seluruh bumi pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kalau mereka ingin berubah menjadi emas pun mereka bisa, tetapi beliau enggan menerimanya. Jadi bab-bab di fasal ketiga ini tentang pujiannya Rasulullah SAW, seberapa hebat perjuangan beliau, seberapa berat perjuangan beliau, seberapa susah perjuangan beliau, tetapi beliau tidak pernah menceritakan kesusahannya kepada para sahabatnya. Jadi kayak begitu. Kalaupun ada sahabatnya datang, laqadarullah bawa makanan, di depan ada tukang minta-minta, yang minta itu makanan kagak pakai langsung ditanyain mau apa enggak, dikasih aja Rasulullah SAW. Itu kayak begitu. Nah, makanya kalau kata Sayyidina Ali dalam sebuah perkataan makolnya, perkataannya Sayyidina Ali,
Faman arada ayat tabi'a millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyasta'id lil faqr. Oh, kata Sayyidina Ali, siapa yang siap mengikuti gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap-siap merasa menjadi kayak orang fakir. Kita punya duit, cuman di sana lebih banyak orang lagi yang membutuhkan, yang mungkin 2 hari udah kelaparan. Kita bagi tuh duit. Orang belum makan di sebelah mana, dibagi. Karena dari situlah akhirnya timbul persaudaraan Muslim yang di zaman Rasulullah SAW yang tidak pernah kita rasakan atau dirasakan zaman-zaman setelahnya, kecuali hanya ada di zaman terbaik, yaitu zaman hidup bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membahas tentang kitab Syamil Muhammadiyah, ini akan mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Minimal sebelum kita pulang nanti, kita Allah berikan atau Allah berikan rezeki untuk mimpi ketemu sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Masih ingat kita kemarin berhenti di bab apa? Bab apa? Bab uban ya. Masih di uban kita ya? Masih di uban, tenang, masih di uban. Jadi yang merasa punya uban, kita dimuliakan. Ternyata pembahasan uban nih banyak. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harbin qala sami'tu Jabir ibn Samurah qala qad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaiban idza lam yudham ru'iya minhu syai'. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Samurata, suatu saat Jabir ibn Samurata ditanya oleh seorang sahabat tentang ubannya Rasulullah SAW. Apakah di kepala Rasulullah SAW ada ubannya? Kemudian Jabir ibn Samurata menjawab, kalau misalnya rambutnya lagi dikasih minyak, maka uban-ubannya banyak yang ketutup. Kalau nggak pakai minyak, mungkin kadang kelihatan sesekali. Gitu. Jadi karena ubannya tadi sangat sedikit, akhirnya ketika Rasulullah SAW yaddahin ataupun memakai minyak di kepalanya, itu sering ubannya tertutup sama rambut-rambut hitamnya. Jadi kalau bapak-bapak yang mungkin ubannya masih sedikit, nah itu bisa tuh berminyak. Nah, itu salah satu trik mungkin ya. Hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibnu Amru ibnul Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsani Yahya ibni Adam an Syariki an Ubaid Abdullah ibni Umar an Nafi' an Ubaidillah ibni Umar, masyaallah. Qala inna makana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwu 20 sya'ratan bayda. Dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan, ini Abdullah ibnu Umar ini anaknya siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab termasuk yang hijrahnya agak belakangan. Tetapi ketika hijrah, dia mau rumahnya itu tepat di belakang rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya bayangannya ini hujratnya Rasulullah SAW atau rumahnya Rasulullah SAW yang pernah ke Madinah. Di sini tempat orang yang beri salam. Ini kan kita jalan, assalamualaikum ya Rasulullah. Misalnya tempat sebelah sinilah rumah Umar posisinya. Jadi kalau setiap buka jendela, buka pintu, yang kelihatan langsung rumahnya Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Sayyidina Umar apa? Biar anaknya si Abdullah ini
terikat erat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ketika di majlis aja, tapi setiap buka pintu pertama kali yang di dunia pertama kali dilihat sama Sayyidina Abdullah ibnu Umar ketika masih kecil dibawa ke Madinah, itu yang pertama dilihat Rasulullah sama rumahnya. Itu biar menimbulkan apa bahasanya, kecintaan dulu sama Rasulullah SAW. Akhirnya termasuklah salah seorang ulama dengan periwayat hadis yang cukup banyak, karena dari kecil tetangganya Rasulullah cuma dibedain sama jalan. Ya begitu. Jadi setiap buka jendela sama Rasulullah tuh, perhatian keluarga Rasulullah. Kayak begitu setiap hari terus dilakukan sama Sayyidina Umar, sehingga Abdullah ibnu Umar menjadi seorang ulama yang sangat terkenal. Katanya, qala inna makana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahu isyrina sya'ratan. Maka sesungguhnya rambut putihnya atau ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20-an rambut. 20-an helai rambut. Sadaqallahu Rasulullah. Dan kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham qala an Syaiban an Abi Ishaq ibn Ikrimah an Ibni Abbas qala qala Abu Bakar ya Rasulullah qad shibta qala sayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa iza samsiku wirat. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas qala Abu Bakar berkata, jadi ini yang menceritakan Abdullah ibni Abbas, salah satu abadilah yang ada di zaman Rasulullah SAW yang menjadi ulama-ulama terkenal, Abdullah ibni Mas'ud. Kita pernah angkat ceritanya. Abdullah ibni Mas'ud itu salah seorang sahabat yang badannya kurus. Pernah cerita ya saya. Abdullah ibni Mas'ud itu termasuk salah seorang sahabat yang badannya sangat kurus. Itu ibaratnya kurusnya seperti apa? Itu Rasulullah pernah buat lucu-lucuan sama para sahabat ketika melihat Abdullah bin Mas'ud ketika di Madinah angin sedang kencang. Itu Abdullah bin Mas'ud saking kurusnya badannya kayak ketiup-tiup angin. Wes, tiup angin. Jangan tiup angin gitu. Itu saking kurusnya. Kita aja ketawa, senyum ya. Sahabat juga wah gitu. Cuman apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai para sahabatku, kalau amalan seluruh umat Islam ditimbang nanti di hari akhirat sama amalannya Ibnu Mas'ud, masih beratan pahala amalannya Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Diem semua langsung. Wah, itu orang yang kita ketawa-tawain. Ternyata amalannya umat Islam sampai nanti akhir zaman, kalau ditimbang sama amalan Ibnu Mas'ud lah amalan yang paling banyak. Karena beliau merupakan salah satu cikal bakalnya pemikiran mazhab. Beliau merupakan orang yang sangat cerdas sekali, gurunya dari beberapa imam mazhab. Gitu. Dan cerita juga saya pernah juga Abdullah bin Mas'ud yang ceritanya apa? Ketika sendalnya dimalingin. Para sahabat bingung. Sendal Ibnu Mas'ud dimalingin, dicari sana sini, nggak ketemu malingnya. Kita gebugin pokoknya kalau itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Nggak usah dicari udah. Ayo kita doain aja Abdullah bin Mas'ud. Kita doain tuh si maling biar apa? Biar dapat kebaikan. Ternyata ketika Ibnu Mas'ud berdoa, itu doanya lebih baik daripada mendoakan orang yang sehat-sehat atau yang nggak maling. Sampai kata para sahabat, ya laita an akuna sarikun na'al Ibnu Mas'ud. Ya Allah, kenapa enggak gua yang ngembat sendalnya Ibnu Mas'ud ya? Karena didoainnya ternyata baik banget. Tuh coba tuh. Hatinya udah enggak ini. Kita kalau udah sendal cakep sedikit, aduh hilang lagi nih. Ya elah ilallah. Doain Abdullah bin Mas'ud ya kan, kita aja kalau udah apalagi baru beli kemarin. Sholat pulang-pulang bawa sendal masjid, ditanya bini yang ada. Itu Abdullah bin Mas'ud. Bulan Abdullah bin Abbas, anak dari pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Umar.
Ada 3 abadilah yang menjadi ulama-ulama terkenal: Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini berkata, Abu Bakar berkata, qala Abu Bakar, ya Rasulullah. Abu Bakar tanya sama Rasulullah SAW, Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menjadi ada uban di kepalamu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, syayyabatsni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasalun wa idza samsiku wirat. Ada 5 surat. Jadi yang membuat rambutku menjadi uban itu cuman gara-gara 5 surat ini nih. Kalau saya lagi ngaji, kata Rasulullah SAW. Yang pertama surat Hud, yang kedua surat Al-Waqi'ah, yang ketiga surat Al-Mursalat, yang keempat surat An-Naba, dan yang kelima surat At-Takwir. Kenapa? Ternyata ketika kita baca tafsirannya, ketika kita baca isinya, itu berisi tentang kejadian-kejadian hari kiamat dan hukuman azab-azab bagi orang-orang yang lalai menjalankan perintah Allah ataupun anjuran agama Islam. Kenapa beliau memikirkan hal tersebut? Mikirin siapa ya? Mikirin kita. Sanggup enggak nanti ketika hari kiamat melewati hal tersebut? Sanggup enggak kita melewati azab-azab yang Allah siapkan yang mungkin kita khilaf, melakukan kesalahan-kesalahan ketika kita hidup di dunia. Rasulullah SAW yang diteriakin itu, yang sering dinangisin setiap malam, cuman gara-gara ini yang dimana doainnya dibuka dengan kata ummati. Sampai meninggalnya aja dipikirin umatnya. Sanggup nggak entar? Sanggup nggak kita ngelewatin? Tuh, nggak mikirin diri dia sendiri udah. Yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah kita yang hidup setelah zamannya Rasulullah SAW. Apakah kita masih sanggup memegang amanah ini, mensyiarkan agama ini, menjaga agama ini, sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang berada di sekitar kita sanggup melewati ahwal hari kiamat. Rasulullah SAW yang disebut sebagai jagoannya para pemberani, itu kalau ngelihat yang sadis-sadis bahasanya ketika di dalam perang itu udah biasa, ataupun keadaan yang paling perih pun beliau sudah biasa. Tapi ketika membayangkan hari kiamat itu selalu berkucuran air mata. Tuh Rasulullah SAW. Dan kemudian hadis dilanjutkan dengan haddatsana Sufyan ibn Waqi qala haddatsana Muhammad ibn Bashir qala Ari ibn Salih qala Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta qala sayyabatni Hud wa akhwatuha. Kurang lebih sama dari hadis Abi Juhaifah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat rambutmu sudah mulai ada putih-putihnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yang membuat rambutku putih adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya tadi ada surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, sama surat At-Takwir. Baca sesekali, diresapi makna dan itu. Paling simple, kalau yang suka buka YouTube itu bisa lihat. Saya suka dengerin apa ya? Quran Daily gitu. Nah, nanti dia ada bacaan Al-Quran, terus terjemahannya udah bukan terjemahan letterlek, terjemahan yang menyesuaikan dengan kejadian di Quran tersebut. Jadi enak, kita bisa ngeresepin banget tuh. Buka Al-Waqi'ah, bacain artian, dengerin aja surat Al-Waqi'ah sambil kita baca artiannya, itu udah Masya Allah. Kemudian hadis selanjutnya haddatsana Ali ibn al-Juhri qala haddatsana Syuaib ibn Safwan an Abdul Malik ibn al-Umair an Iyad ibn al-Laqit al-Ajli an Abi Rimsah at-Tamimi
Taimur Ribab qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mayya ibni li qala fara'aitahu faqultu lamma ra'aitahu hadza huwa an-nabi wa alaihi thawbanil akhdarani wa lahu sya'ratun qad alahu syaibun wa syaibuhu ahmarun. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Rimsah At-Tamimi, yang dimana dicerita hadis ini Abi Rimsah radhiyallahu anhu ngajak anaknya ke dalam pengajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di pengajian tersebut, Abi Rimsah bilang sama anaknya, "Wahai anakku, yang duduk di sana tuh yang di ujung, yang di tengah-tengah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Anaknya belum pernah melihat, dan itu baru pertama kali melihat. Dan kemudian anaknya menjawab, "Hadza Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam." Emang itu potongannya atau bentuknya, karismanya memang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari jauh aja itu karisma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum mengenalnya, ingat di hadis-hadis awal-awal, orang yang belum mengenalnya itu kalau di depan Rasulullah bawanya ciut aja. Udah nunduk aja nih. Tetapi orang yang sudah mengenal Rasulullah itu orangnya penyayang banget. Jadi emang ada perasaan yang hadir dari orang-orang yang mendekati Rasulullah SAW. Bagi orang yang mengenalnya, apalagi yang berpikiran negatif, ketika didekati sama Rasulullah SAW itu langsung perasaannya ciut, Pak. Udah ngeri nih, kayak orang nggak main-main. Ada kan perasaan begitu gitu ya kalau ketemu orang. Dan ketika kita telah mengenal Rasulullah SAW, ternyata orangnya sangat familiar ataupun sangat dekat sekali rasanya. Dan kemudian ketika saat itu Rasulullah SAW sedang memakai baju sauban ahdoronin. Kalau sauban itu berarti 2 lapis baju. Yang pernah kita bahas juga bahwa Rasulullah SAW kalau di dalam pengajian ataupun dalam pertemuan-pertemuan hebat, cara berpakaiannya namanya hulah. Jadi pakai gamis, kemudian pakai lapisan lagi. Namun kalau orang kita kayak Ustadz Sleman tuh pakai kemeja, pakai lapisan jas lagi. Ternyata hulah itu atau kebiasaan memakai dua baju itu pun banyak dicontohkan sama orang-orang zaman sekarang. Yang paling simpel banyak kita lihat kalau lagi acara maulid bersama para habaib, ya kan? Baju gamisnya putih, luarannya merah ataupun hijau. Nah, seperti itulah pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mempunyai rambut di kepalanya, dan warna rambutnya itu merah. Hadisnya berhenti di sana. Akan tetapi ulama mendakapinya bahwa rambut merah itu bisa disebabkan dengan 2 hal. Yang pertama, rambut sebelum menjadi putih secara biologi dia akan berubah menjadi merah dulu. Nggak tahu betul gak? Iya, biasanya dia agak kemerah-merahan dulu, pirang, kemudian baru dia menjadi putih. Ataupun rambutnya disemir dengan henna yang berwarna merah. Jadi ada 2 kemungkinan. Nanti setelah ini pembahasannya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Di hadis yang terakhir, hadis yang dari Ansimak ibn al-Harb qala qila li Jabir ibn Samurah kana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaib qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa sya'ratun fi mufarraqati ra'si idza dahana warahunna ad-duhni. Hadis yang terakhir dari bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Jabir ibn Samurata, bertanya apakah di atas atau di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban. Kemudian ini dari Simak bin Harb menanya kepada Jabir ibn Samurah. Kemudian Jabir ibn Samurah berkata, ada rambutnya tapi nggak banyak, sedikit, sa'arat. Sa'arat itu artinya rambutnya cuma sedikit, nggak banyak, gitu kan.
Dan kemudian ketika sering memakai duhen ataupun minyak rambut, ininya ubannya tertutupi. Jadi begitu pembahasan tentang rambut ubannya Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis yang terakhir juga ditambahkan ada satu tempat lagi mungkin yang jarang diriwayatkan oleh hadis-hadis lain. Itu ada juga di sekitar mufarraqat ra'sihi. Jadi kalau yang awal-awal kita membahas ada 3 tempat, di sudghaihi ataupun di 2 pelipisnya, kemudian di janggutnya anfaqah, dan juga mufarriqat ra'si di tengah-tengah kepalanya, tapi sedikit. Tetapi yang perlu kita ketahui ataupun kita tegaskan bahwa rambutnya itu yang putihnya paling banyak di dalam riwayat sekitar 20-an rambut, nggak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca berapa hadis lagi. Babu majaa fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berbicara tentang kebiasaan menyemir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis pembahasan bab hidup ini, hadisnya semua menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berhenna ataupun menyemir rambutnya kecuali dalam keadaan yang sangat jarang sekali. Jadi bukannya sering ataupun jarang, tidak pernah tapi jarang sekali. Berarti sangat sedikit. Kalau bisa diibaratkan dari kehidupannya, dari 100% mungkin hanya 1-2% Rasulullah SAW pernah menghadab ataupun mewarnai rambutnya. Hadis yang pertama, haddatsani an Ahmad ibn al-Mani', haddatsana Hushaim qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Umair an Ayyad ibn al-Laqit qala akhbarani Abu Rimthah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yazni alayka wa la yazni alayhi wa qala ra'aitu shayba ahmara faqala Abu Isa hadha ahsanu shay'i ruwiya fi hadzal bab wa afsara li anna fi riwayat as-sahihah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablugh syaiban. Wa Abu Rimsah ismuhu Ar-Rifa'ah ibnu Yathribi At-Tamimi. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Rimsah dan keadaannya juga ketika membawa anaknya, kemungkinan ini dalam satu keadaan sama hadis tadi Abu Rimsah yang pertama, ketika membawa anaknya melihat dari jauh. Dan kemudian ketika dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanya sama Abu Rimsah, wahai Abu Rimsah, ini anak ente yang dibawa, gitu kan? Terus kata Abu Rimsah, naam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong ashhadu bihi, lihat nih anak, apa minta doain nih anak. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazni alaika wa la yazni alaihi. Salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya Abu Rimsah, doa ini terlahir dari sebuah kejadian atau kebiasaan di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Salah satu kejadian yang paling parah di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, tahu apa Pak? Kalau bapak-bapaknya berantem, itu yang dibunuhin anaknya. Ngeri gak denger itu? Biasa orang jahiliyah tuh. Kalau bapak-bapaknya yang berantem, nanti balas dendamnya yang dibunuh anaknya. Sebaliknya, kalau ada anak-anak yang berantem, yang dibunuh bapaknya. Sadis amat ya. Anak kita main bola di lapangan, berantem, pulang-pulang ada yang ngebagel kita. Oh, jangan-jangan anak gua kalah main bola, ya bagaimana? Itu zaman jahiliyah gitu tuh, sadisnya. Dan Rasulullah SAW mendoakan anaknya Abu Rimsah bahwa anak ini tidak akan la yajni alaika wa la yajni alaihi, tidak akan pernah terlukai gara-gara perbuatan dosa kamu, dan begitu pula
kamu tidak akan menerima balasan atas perbuatan dosa dari anakmu. Kayak begitu. Dan kemudian di dalam hadis ini Abu Rimsah mengatakan di atas kepalanya ada rambut berwarna merah. Kemungkinan rambut tersebut bekas disemir menurut si Abu Rimsah. Akan tetapi dijawab di dalam riwayat lain yang lebih kekuatannya lebih sahih, karena sesungguhnya Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya nggak banyak uban, jadi nggak perlu ataupun nggak penting banget untuk harus disemir gitu. Orang karena mau disemir karena mungkin rambutnya banyak yang putih, pengen disemir. Disemir kita diajarin gimana caranya, jangan pakai warna hitam. Silakan Pak Haji coba pakai henna namanya, Arab banyak tuh. Kalau nggak tahu tanya mama, pasti langsung paham lah. Itu biasaan udah, mama pasti tahu. Rambut mau dihenna, pasti mikirnya lain-lain, ntar jangan kece-kece bah, nggak pulang ntar lagi. Kemudian hadis selanjutnya, An Sufyan ibn Waqi qala haddatsani abi an Syarik an Utsman ibn al-Mawhab qala su'ila Abu Hurairah hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qala Abu Isa riwayat Abu Uwana hadza hadis an Utsman ibn Abdullah ibn al-Mawhab qala an Ummu Salamah. Ada dua hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mansab ataupun kekuatannya sahih hanya ada dua hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi hanya ada hadis dua tersebut, makanya bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyemir rambutnya, tetapi sangat jarang sekali, dan disemirnya warna merah. Coba, saya jarang banget sih ngeliat di Indonesia bapak-bapak udah tua, mohon maaf nih ya, yang kayak bapak gitu, itu rambutnya merahnya jarang. Cuman kalau di Arab banyak, bener banyak. Jadi nggak heran gitu, ketika di masjid rambutnya bule merah gitu kan, keren Pak, bule merah, coba nggak apa-apa. Bukannya pengen ganteng apa jadi muda lagi, enggak, niatnya kudu bener. Li'tibai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berdasarkan dua hadis ini Rasulullah SAW pernah menghadap, udah niatin aja, pengen ngikutin gayanya Rasulullah, coba lihat. Wah, jadi termotivasi yang tua-tua kan. Besok merah semua jangan rambutnya. Asal jangan sebelum kampanye aja kan. Kita tanggung dua hadis lagi pendek-pendek. Kita selesain tentang bab hadab, karena bab hadab juga tentang sedikit banget. An Imrata ibnil Bishra ibnil Hasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yankudu ra'sihi fi iqtisalihi bi ra'si dar'un min hina'i aw qala radghun syakun fihi syekh. Hadis yang diriwayatkan dari seorang perempuan Bishra ibnil Hasasiyah, bahwa hadis ini doif. Hadis ini doif. Malah kata beberapa ulama riwayat hadis sampai ke hasan aja enggak. Jadi ada hadis doif bisa menjadi hasan li ghairihi atau naik kelasnya gara-gara banyak yang meriwayatkan doif juga gitu. Doif itu dalam artian bisa dalam arti hadisnya itu perkataannya bukan perkataan Rasulullah, ataupun perkataannya salah, ataupun orang yang menyampaikannya nggak sikoh. Jadi syarat menjadi orang yang menyampaikan hadis harus orang yang sikoh. Orang yang sikoh macam-macam di jarah wa ta'dil. Misalnya nggak boleh melakukan maksiat, nggak boleh maksiat kepada orang ataupun kepada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, tidak pernah melanggar hukum-hukum atau ajaran agama. Kalau misalnya ketahuan itu perawi hadis ketemu di jalan minum air sambil berdiri, dicoret langsung tuh. Ini orang sanad yang diriwayatkan kemungkinan kurang sahih. Segitu tuh. Ketatnya ilmu hadis. Nanti ketemu lagi, lupa. Nah, itu paling bahaya. Kalau ada perawi hadis yang lupa, ini kata siapa lagi nih? Kayak begitu dah dalam sebuah majelis, mulai tuh dicontreng tuh.
sering lupa. Jangan-jangan yang kemarin hadis disampaikan dia lupa. Zaman dahulu sebelum ada itu setelah zaman ketika di abad kedua dan abad ketiga, ketika zaman buku-buku hadis mulai dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad Ibn Hanbal, terus Imam Tirmizi, Sunan Abu Dawud, ada 7 kutubus sittah dan kutubus tis'ah, Al-Hakim dan lain sebagainya. Itu 6, ntar ada 3 lagi. Dan kemudian kalau misalnya perawi tersebut lupa, nah itu udah kagak bisa dipakai. Dan ini hadisnya doif, periwayatnya juga perempuan, jadi nggak bisa dikatakan doif. Tapi hebatnya ulama dahulu, kenapa sih hadis-hadis doif tetap dituliskan? Husnuzonnya ulama zaman dahulu, ulama-ulama hadis, husnuzonnya dia kayak gini, mungkin dari jalur saya doif, mungkin nanti dari jalur orang lain ada yang sohih. Nah ini bisa untuk menguatkan salah satunya. Walaupun doif, Imam Bukhari termasuk salah satu ulama yang paling sering jalan-jalan, pergi keluar kota, pergi keluar negara untuk ngambil hadis. Dan gak jarang sekali ketika sampai di kota tersebut ngambil hadisnya, pas dicek ternyata hadisnya doif. Ditulis gak? Ditulis sama Imam Bukhari. Apa husnuzonnya ulama tersebut? Mungkin nanti dari jalur yang lain orang mendapati hadis tersebut sohih ataupun doif, tapi banyak yang meriwayatkan, nanti bisa jadi menjadi hasan. Jadi dalam hadis tersebut apa? Bahwa perempuan tersebut melihat Rasulullah SAW ketika habis mandi. Memang sedikit aneh perkataannya, melihat rambutnya basah kayak bekas pakai henna, ataupun masih ada bubuk-bubuk bekas henna. Henna itu tadi pewarna rambut yang dari, dia bentuknya kayak dari buat kuku pacar itu Pak. Itu kan bentuknya kental-kental kayak bedak diairin tuh. Nah itu ditomplok ke kepala. Itu henna. Henna rambut itu kayak begitu. Dan itu dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi ini hadisnya doif, tapi untuk sebagai pengetahuan saja bahwa Rasulullah SAW sangat jarang sekali menghadap rambutnya. Dan kemudian hadis terakhir dari hadis Humaid ibni Anas qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Hadis yang terakhir dari hadis Ibni Malik ada di, berarti ini ada di kitab Al-Muwatta dari Humaid ibni Anas, dari Humaid an Anas, dari Anas ibnu Malik didapati bahwa ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Saya pernah lihat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semir ataupun di henna. Kalau henna itu dikasih pewarnanya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau semir pewarnanya dari semikal ataupun kimia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah selesai di bab hadab ataupun henna rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab tentang kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun celak. Pakai celak. Bagaimana caranya dan apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas pertemuan selanjutnya, di majelis selanjutnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk bisa terus semangat mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, cerita, silahkan. Itu ada tuh Ustaz Sulaiman, ada yang mau nanya Ustaz Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sunnah Rasulullah SAW ketika bangun tidur hendak sholat, beliau bersiwak. Yang saya tanyakan, kita bangun tidur menggosok gigi itu termasuk sunnah juga atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bab tentang siwak ada khusus.
kapan Rasulullah SAW bersiwak. Ini ada nggak yang suka naruh siwak di kantongnya? Ada gak? Enggak, saya nanya doang, nggak apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu kenapa? Ini bahasanya sih macam-macam pandangannya ya. Tapi pandangan guru kita secara manusiawi aja deh. Kalau naruh bekas siwak ditaruh di kantong, apa sih kesan pertamanya? Siwak habis dipakai nyikat gigi harum memang. Manusiawi deh. Ini jangan ini dulu, terus saya jelasin. Karena ntar ada hadisnya nih. Nggak enak baunya kan, kurang sedep. Nah udah sepakat. Jadi kalau orang ada yang mungkin gurunya mempunyai pemahaman lain, nggak apa-apa, dan saya nggak menyalahkan. Tapi guru kita ngajarin, kita aja secara manusiawi aja mungkin nggak suka dalam hal tersebut gitu. Apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika bersiwak inda kulli sholat, ketika halah wudu. Ketika halah wudu. Nanti ada hadisnya. Susunan hadisnya jelas. Terus kata-kata pengait yang digunakan di dalam hadisnya pun jelas. Yashtaku wa yatawaddo. Antara yashtaq dengan yatawaddo dikaitkan dengan dan, itu merupakan artinya beliau memakai siwak ketika dalam sedang berwudu. Ketika setelah berwudu siwaknya ditaruh, pergilah sholat. Nyambung kan? Masuk akal gitu. Dan kemudian apakah pertanyaannya siwak sama sikat gigi bisa disetarakan? Bagi beberapa ulama ada yang menyatarakan sama, iya, karena fungsi gitu. Waktu zaman dahulu siwak itu diambil dari kayu siwak, namanya pohon apa sih itu saya lupa. Ara, pohon ara. Di negara lain pohon ara nggak tumbuh, adanya pohon zaitun, dipakai siwak, boleh gak? Boleh, jadilah siwak. Berkembang zaman, datanglah getah plastik, akhirnya dibuatlah sikat gigi dari getah plastik yang sekarang kita pakai. Itu dari getah plastik kan, sehingga jadi bulu-bulu sikat gigi yang kita pakai sekarang. Kurang lebih analoginya segitu. Apakah itu menjadi sunnah? Ketika kita bangun menjaga kebersihan gigi kita, kemudian kita pergi sholat, di situ kena sunnahnya, gitu. Tetapi apakah gara-gara pakai siwak itu menjadi sunnahnya, tapi sikat gigi nggak jadi sunnah? Itu saya juga nggak setuju. Karena esensi dari bersiwak adalah untuk membersihkan selah-selah gigi. 1400 tahun yang lalu, yang buat Pepsodent aja itu belum tahu dia mau dilahirin apa enggak. Islam udah ngomongin kotoran yang ada di selah-selah gigi. Dalam pembahasannya emang. Jadi kalau saya bilang apakah itu bisa disejajarkan dengan bersiwak ketika bangun tidur? Iya, bisa. Lebih senang kayak begitu. Karena daripada susah-susah kan? Daripada kita di sini pakai apa, pohon apa? Pohon bambu. Berdarah-berdarah yang ada gigi. Setiap mau sholat berdarah. Ustaz, kenapa? Saya siwakan pakai bambu, soalnya pohon ara nggak ada. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan sedikit doa, kemudian dilanjutkan dengan azan. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama balagi jalalika wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina, waslih dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih akhiratana ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbighfir lana dzunubana walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbighfir lana dzunubana walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.